Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan para peserta. Yang saya hormati Bapak Sunarko selaku panitia penanggung jawab untuk kegiatan LKS Kota Semarang. Kemudian saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan yang saya banggakan para peserta LKS Kota Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah karena kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan keberkahan. Baik Bapak Ibu semua dan peserta, hari ini adalah kegiatan TM karena eh, kita lakukan secara Zoom ya, karena pelaksanaan sangat singkat untuk kegiatan tingkat Kota Semarang, maka kegiatan Zoom kita laksanakan secara online. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, ya nama saya Farid Rinanto. Saya bekerja di BBPP Bekasi, Kemenaker RI, sebagai ASN. Kemudian pendidikan formal saya beasiswa unggulan dari LKS itu di Politeknik TDC Bandung. Kemudian pengalaman-pengalaman saya alumni LKS tahun 2009, perwakilan dari Jawa Tengah, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas di tingkat nasional di Jakarta. Kemudian peserta ASEAN Skill, alhamdulillah mendapatkan gold medal. Kemudian saya sebagai ekspert di tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 2023 itu kompetisi internasional sebagai pembimbing atau sebagai expert. Kemudian dari tahun 2017 hingga sekarang masih menjadi juri LKS nasional. Baik, adik-adik semua, ini saya fokus ke adik-adik semua ya. Jadi LKS ini adalah Olimpiadanya anak SMK, ya lomba kompetensi siswa, Olimpiadanya anak SMK, dan Olimpiade ini berjenjang adik-adik semua dari tingkat kota yang sekarang dilaksanakan ya, yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti ada tingkat regional, regional itu tingkat provinsi, kemudian ada tingkat nasional, setelah tingkat nasional nanti ada tingkat ASEAN. Setelah ASEAN ada Asia, kemudian ada internasional. Jadi eh, kompetisi ini tidak berhenti di nasional saja, tapi bisa sampai ke internasional. Jadi target kalian, ya, target kalian adalah kalian sekarang menjadi eh, peserta atau atlet, gitu ya, untuk menuju WorldSkill internasional. Di LKS nasional ini sudah dilaksanakan di ke 31 tahun ya, 31 tahun. Jadi setiap tahun itu pasti ada kegiatan LKS adik-adik semua. Terakhir kemarin tahun 2024 dilaksanakan di Lampung, kemudian tahun 2023 di Surabaya. Jadi ini adalah daftar list ya tuan rumah LKS nasional atau Olimpiade nasional untuk SMK. Berikut adalah hasil dari kejuaraan LKS nasional dari tahun 2022, 2023, 2024. Yang ingin saya garis bawahi adalah kita fokus ke Jawa Tengah ya, kalau teman-teman ini kan nanti menjadi kontingen dari Jawa Tengah ya. Tahun 2022 Jawa Tengah menduduki peringkat keempat. Kemudian tahun 2023 Jawa Tengah masuk ke tiga besar ya, peringkat kedua ya. Kemudian di tahun 2024 Jawa Tengah juga di peringkat kedua. Jadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ini selalu tiga besar ya teman-teman semua ya. Jadi saingan berat kita Jakarta, Jawa Timur, ya, Jawa Barat itu saingan ketat untuk Jawa Tengah. Kemudian ini untuk LKS Jawa Tengah ya teman-teman ya, tingkat provinsi. Di tahun 2023 kebetulan kami menjadi jurinya ya teman-teman.
Untuk yang peringkat satu itu dari SMK Negeri 7 Semarang, Kota Semarang. Kemudian untuk tahun 2024 itu dari SMK Muhammadiyah 3 Walri. Nah, ini gambaran buat teman-teman semua nanti yang mewakili Kota Semarang ya. Kira-kira pesaing berat kalian ya ada di tiga besar ini ya, teman-teman itu ya. Oke, baik. Untuk histori untuk ASEAN Skill ya, teman-teman ini sekalian gambaran buat dan motivasi buat teman-teman semua ya. Jadi ASEAN Skill ini Indonesia mengikuti dari tahun 2024, sorry 2004 ya hingga sekarang. Alhamdulillah untuk kejuaraan elektronik kita mendapatkan medali emas 6 kali berturut-turut ya. Dan nanti tahun 2025 itu akan dilaksanakan di Filipina. Ya, kemarin kita sudah melakukan seleksi nasional untuk peserta yang akan mewakili ke tingkat ASEAN yaitu di Filipina. Dan kita mendapatkan 3 peserta kemarin, 2 dari Jawa Tengah, 1 dari Jawa Barat. Ya, jadi ini motivasi buat teman-teman semua, bahwasanya kakak-kakak tingkat kalian, ya ada 2 orang dari Jawa Tengah itu akan mengikuti training center persiapan ASEAN Skill yang ada di Filipina tahun 2025. Nah, dari capaian-capaian di ASEAN Skill, perwakilan Jawa Tengah ya, ini selalu menyumbang medali emas, teman-teman ya. Ini sebagai motivasi buat kalian semua ya, bahwasanya di Jawa Tengah ini banyak bibit-bibit unggul gitu ya untuk ke ASEAN Skill. Terakhir itu Mas Angga dari Jawa Tengah, ini dari kalau nggak salah dari SMK 2 Klaten ya. Kemudian untuk yang Asia ya, di Asia alhamdulillah kita mendapatkan silver dan gold ya tahun 2018, karena Asia ini baru dilaksanakan, ini kedua kalinya ya. Tahun 2018 itu pertama kali dilaksanakan, kita dapat silver. Kemudian tahun 2023 kita mendapatkan gold. Nah, ini semua ini alumni dari LKS ya, teman-teman semua. Nah, kenapa yang gold tidak dikirimkan ke Asia, Pak, tapi yang silver gitu ya? Karena terkait dengan pertimbangan-pertimbangan teman-teman semua ya. Karena eh, kita berada di negara berkembang ya, teman-teman ya. Jadi anggaran-anggaran dari pemerintah itu serba terbatas. Jadi kami ada apa namanya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Mana yang akan kita kirim gitu ya. Mana yang potensi kita ringan, beban kita ringan untuk pelaksanaan di sana. Karena eh, jujur teman-teman semua, pada saat kita pelaksanakan di Asia, itu awalnya kita menggunakan dana pribadi gitu ya. Awalnya, tapi alhamdulillah dari pemerintah, dari Kemenaker melakukan support. Tapi di awal itu kita nekat untuk dana pribadi, makanya ada pertimbangan-pertimbangan di situ gitu ya. Nah, kemudian di internasional ya, kalau skill ASEAN, Asia itu di cover oleh Kementerian Tenaga Kerja. Untuk skill internasional itu di cover oleh Kementerian Pendidikan. Ini capaian yang ada di internasional. Memang di internasional berat ya teman-teman semua ya, karena saingan kita negara-negara maju ya, seperti Cina, Jepang, Korea gitu ya, Swiss dan lain-lain semuanya. Dan alhamdulillah eh, dari di tahun 2013, 2015, 17, 19 kita mendapatkan medalian for excellence ya. Medalian for excellence itu juara harapan atau di nilainya di atas rata-rata. Nah, tapi tidak masuk 3 besar. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin kita mendapatkan silver. Ini juga sama, saya sedikit cerita ya. Eh, Awalnya untuk kejuaraan elektronik tidak dikirimkan karena anggaran dari pemerintah terbatas, hanya mengirimkan 2 kejuruan saja, 4 kejuruan saja dari yang akan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian kita nekat menggunakan pembiayaan mandiri. Ya, ini kenapa? Ini alasan kenapa yang silver saya ajukan ke tingkat yang lebih tinggi, karena alhamdulillah dari kampusnya support ya, support terkait dengan pembiayaan gitu ya. Jadi kita sharing pembiayaan dari kami dan pembiayaan dari sponsor tadi ya, dari kampus.
Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan silver. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena memang di Olimpiade tingkat dunia itu persaingannya sangat ketat sekali ya. Training center negara-negara maju itu bisa sampai 4 tahun ya. Nah, kalau kita training centernya, kalau kita persiapan ke Lyon kemarin hanya 3 bulan atau 4 bulan, itu dana mandiri teman-teman semua ya. Nah, inilah perjuangan ya. Tapi alhamdulillah eh, apa yang kita usahakan gitu ya. Kalau kita memang ikhlas ya, kita memang murni tulus gitu, nanti akan diganti semuanya teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini kompetitor yang tahun 2019, 2024 sedang diminta dari Abu Dhabi atau UAE untuk menjadi eh, trainer di negara mereka. Jadi eh, setiap negara memiliki training center untuk persiapan kompetisi internasional dan ini alhamdulillah Mas Khoirul dan Mas Vicky kemarin diminta UAE untuk ada di sana ya, untuk melatih di sana. Jadi eh, yang ingin saya sampaikan pada adik-adik semua adalah ini gambaran bahwasanya kita ya memiliki SDM yang sangat luar biasa adik-adik semua ya. Jadi dia kejuruan elektronik ya, terutama di elektronik ya. Jadi di ASEAN kita adalah rajanya, di Asia rajanya ya, dan di internasional kita juga sudah mulai masuk bahwasanya kita juga hebat di bidang elektronika. Jadi harapan kami nanti teman-teman setelah lulus kuliah atau lulus sekolah ya, kalian tidak hanya apa berkarir di negeri kita tapi bisa go internasional itu ya. Oke, baik. Kita fokus ke LKS yang akan kita laksanakan nanti tingkat Kota Semarang. Modul kita ada 4 ya, adik-adik semua. Yang modul A itu adalah desain rangkaian elektronika, poinnya 20, kemudian waktunya adalah 60 menit. Kemudian di modul B itu ada soldering, poinnya 15 poin, waktunya 75 menit. Yang awalnya informasi yang awal itu saya informasikan 60 menit. Ini ada revisi sedikit karena terkait dengan apa eh, modul yang akan kalian kerjakan komponennya sedikit lebih banyak ya. Jadi ada tambahan waktu 15 menit jadi 75 menit. Kemudian di modul C ada layout PCB, poinnya 30 poin, kemudian waktunya adalah 120 menit. Kemudian modul D Embedded System Programming, poinnya 35 menit, poin waktunya 120 menit. Jadi total poin ada 100 ya teman-teman. Jadi ini gambaran untuk modul yang akan teman-teman kerjakan. Nanti terkait dengan detailnya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Oke, baik. Untuk modul A atau desain rangkaian elektronika. Ada 5 soal ya. Bagian dari rangkaian yang akan teman-teman desain. Jadi nanti ada lima soal ya teman-teman ya. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang tersedia pada Word. Jadi nanti pengerjaan soal itu ada di lembar jawaban ya. Jadi semua kita soft file ya, tidak ada yang hard file ya, semua soft file. Peserta tidak diperbolehkan membuka dan mensimulasikan rangkaian pada software atau aplikasi rangkaian. Jadi nanti pada saat pengerjaan desain rangkaian, teman-teman tidak diperbolehkan membuka atau mensimulasikan software yang ada di komputer, gitu ya. Seperti Proteus itu tidak diperbolehkan. Kemudian eh, apa LT-Spice itu tidak diperbolehkan atau aplikasi-aplikasi lain atau perhitungan-perhitungan rangkaian lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian desain rangkaian dilakukan pada software skematik Eagle. Jadi nanti kalau diminta teman-teman mendesain rangkaian gitu ya, contoh rangkaian digital gitu ya. Jadi kalian tidak membuat rangkaian itu manual pakai tangan atau manual menggunakan apa Microsoft Word ya, tapi kalian diminta menggunakan Eagle. Jadi rangkaiannya menggunakan skematik Eagle setelah selesai, setelah jadi, baru kalian nanti print screen, kemudian hasil dari fotonya itu masukkan ke lembar jawaban.
Seperti itu. Kemudian peserta harus menguasai fitur equation pada Word. Ya, equation itu seperti penulisan-penulisan rumus ya teman-teman. Contoh, V sama dengan I per R ya. Jadi I per R-nya itu kalau di equation kan ada ya, 1/R gitu ya. Jadi eh, apa untuk apa membuat rumus ya teman-teman, untuk membuat rumus-rumus. Jadi kalian harus tahu fitur equation pada Word. Nah, terkait itu nanti di eh, YouTube Inaskill itu ada ya, cara-cara apa penggunaan equation pada Word. Kalau enggak nanti teman-teman bisa lihat tutorial di YouTube ya, fitur equation pada Word. Kemudian peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator atau Excel yang tersedia pada Windows. Jadi kalau nanti ada perhitungan-perhitungan, teman-teman kesulitan itu boleh menggunakan kalkulator atau Excel. Tersedia datasheet komponen untuk referensi desain rangkaian. Jadi nanti eh, kita sediakan datasheet teman-teman. Jadi kalau nanti kalian mau desain, itu ada referensinya di datasheet. Kemudian kisi-kisinya adalah teman-teman pelajari dasar elektronika, kemudian digital dasar dan lanjutan, kemudian op-amp, kemudian elektronika aplikatif. Jadi ini kisi-kisinya ya. Tidak ada spesifik kisi-kisi komponen yang digunakan, Pak. Tidak ada. Jadi kalian persiapkan saja teman-teman kemampuan dasar dan kemampuan lanjutan dari rangkaian elektronika, gitu ya. Nah, memang soal-soal kami spontan ya teman-teman semua ya. Jadi ini untuk tahun ini memang kita coba siapkan bahwasanya soal yang kita berikan kepada teman-teman adalah soal-soal yang kejutan dan semua tapi berdasarkan dari dasar-dasar elektronika. Ya, karena kami ingin mencari peserta yang terbaik gitu ya. Karena kalian nanti akan mewakili provinsi, kemudian akan mewakili kota ya, kota, kemudian provinsi dan bahkan nanti bisa mewakili negara gitu ya. Makanya kita akan mencari peserta yang benar-benar terbaik. Kemudian tahapan-tahapan nanti pada saat pelaksanaan lomba ya, teman-teman nanti akan mendapatkan soal. Jadi nanti dalam bentuk flash disk ya, makanya saya minta teman-teman nanti membawa flash disk kosong ya. Jadi nanti distribusi soal saya akan menggunakan flash disk. Nanti dalam flash disk yang kalian terima nanti itu dalamnya ada soal, kemudian ada library Eagle untuk keperluan desain ya, kemudian ada datasheet, kemudian ada lembar jawaban. Nah, setelah nanti kalian terima flash disk ya, kalian mengerjakan soal ya, waktunya 60 menit. Nah, kemudian yang dikumpulkan adalah lembar jawaban saja. Jadi lembar jawaban yang sudah kalian edit, yang kalian save, kalian kopikan ke dalam flash disk. Jadi seperti itu tahapannya ya teman-teman ya. Oke, di modul A, apakah ada yang mau ditanyakan dari peserta atau pembimbing sebelum saya masuk ke modul B? Monggo Silakan. Bapak Ibu peserta, mumpung ada kesempatan bertanya, silakan ditanyakan. Untuk modul A, kalau ada pertanyaan, monggo silakan raise. Nanti pertanyaannya seperti apa, langsung dijawab. Langsung dijawab aja Bang, Mas Farid ya. Iya, betul Pak. Langsung kita Oke, jawab Pak. oke. Monggo dari SMK Tidak 1, lupa. 3, 4. Monggo. Boleh silakan peserta kalau mau tanya silakan. Ya, yang paling penting peserta ini. Peserta, monggo peserta dari SMK 1, 3, 4, 7. Pelus Nur Barki, monggo silakan. Ya, izin bertanya Mas Farid. Baik Pak Ya, Pak ini Udin. saya mewakili pendamping SMK 4 ini. Di modul A ini, berarti murni peserta mengerjakan secara teori, nih. Betul Pak. Teori dan tidak diperbolehkan mensimulasikan di software atau pakai laptop, istilahnya gitu, Mas. Ya, tidak Hmm, diperbolehkan mensimulasikan menggunakan software simulasi. Seperti itu. oke.
Kemudian terkait library Eagle dan datasheetnya berarti nanti dalam bentuk soal printout seperti itu Mas. Untuk soal soft copy semua, Pak. Nanti soal datasheet, kemudian library semua itu soft copy semua Baru dijawab di lembar jawaban. di lembar jawaban gitu. Betul, betul. Nah ini di lembar jawaban kok ekstensinya doc itu dokumen atau gimana? Ya, itu dokumen Word, jadi bisa diedit, Pak. Oh gitu. Jadi Ya, dijawab di Microsoft Word seperti itu ya, gitu. Microsoft Word, betul. Nanti saya Iya. di lembar jawaban itu nanti sudah saya buatkan template ya. Nanti Hmm. jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga gitu. Oke, Seperti itu. terima kasih Mas Farid. Baik, sama-sama, Pak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin siswa saya ini Mas Farid, mau Lydia. Silahkan. Ada yang ditanyakan enggak mau Lydia? Atau peserta yang lain mungkin? Belum ada, Pak. Udah jelas sih. Ya, sementara udah jelas Mas Farid. Terima kasih. Ya, baik, baik, terima kasih. Ya, jadi saya tekankan lagi pada teman-teman semua ya, para peserta. Jadi yang kalian harus pelajari adalah dasar elektronika, digital dasar dan lanjutan. Mungkin bisa lihat-lihat soal-soal tahun-tahun lalu ya, seperti apa gitu ya. Kemudian OPM, ya OPM dasar ya, OPM dasar. Kemudian elektronika aplikatif ya, elektronika aplikatif itu seperti kayak ada IC gitu ya, ada IC. Kemudian bagaimana kita eh, mengaktifkan IC tersebut gitu ya. Eh, Nanti itu berdasarkan datasheet. Jadi teman-teman harus bisa membaca datasheet. Seperti itu. Itu gambarnya adik-adik semua ya. Nanti soalnya ada 5 dan itu bertahap ya. Maksudnya dari soal yang mudah hingga nanti yang advance gitu ya. Cukup jelas ya untuk modul A ya, teman-teman semua ya, adik-adik semua ya. Jelas Mas. Kita lanjut untuk modul B. Ya, modul B peserta melakukan assembly ya, placement, soldering, testing ya, pengecekan fungsi. Komponen yang digunakan komponen SMD dan DIP. Modulnya contohnya ada di layar ya teman-teman ya. Kemarin saya mencari-cari apa nih yang kira-kira cocok untuk kegiatan apa LKS kota gitu ya. Alhamdulillah di kami ada stok PCB ya. Jadi nanti kita menggunakan ini. Eh, jadi yang teman-teman nanti kerjakan ya alurnya adalah teman-teman akan mendapatkan soal. Soal tersebut isinya terkait dengan informasi-informasi untuk perakitannya gitu ya. Dari list komponen, kemudian dari eh, permintaan-permintaan khusus ya terkait dengan tata letak komponen gitu ya. Kemudian nanti ya teman-teman mendapatkan PCB dan komponen, jadi semua peserta mendapatkan PCB dan komponen yang sama. Kemudian nanti ada lembar fungsi ya, lembar fungsi yang nantinya apa baik untuk lembar fungsi ini saya hapus saja teman-teman karena waktunya singkat ya. Jadi nanti untuk pengecekan fungsi itu langsung saya nilai di meja-meja peserta langsung ya karena waktunya singkat. Oke baik, jadi nanti peserta setelah melakukan perakitan ya, setelah melakukan perakitan waktunya 75 menit, maka teman-teman nanti akan melakukan testing ya. Testingnya itu nanti langsung dinilai oleh juri. Jadi juri nanti langsung ke meja peserta masing-masing ya. Contoh ya, LED yang tulisan KKIN itu jalan, kemudian ada LED yang bentuknya apa? Checklist itu jalan. Jadi nanti penilaiannya itu langsung. Nah, kemudian untuk penilaian soldering yaitu nanti dilakukan eh, di setelah teman-teman melakukan pengecekan. Jadi untuk penilaian untuk soldering dilakukan di tempat yang berbeda ya, karena kan teman-teman nanti akan lanjut ke modul yang selanjutnya ya, karena waktunya tidak cukup. Jadi untuk penilaian soldering dilakukan oleh
masing-masing juri ya, tapi di bukan dengan peserta seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk peserta? Monggo peserta silakan ditanyakan. Mumpung masih ketemu dengan juri. Jadi nanti setelah sampai TM-nya selesai, harapannya paham semua gitu. Betul, Pak. Oke, harapannya gitu. Monggo dicermati. Kira-kira yang perlu ditanyakan apa? Izin bertanya Mas Farid. Baik, Pak Udin, silakan. Oke, tanya lagi nih. Semoga yang lain juga ngikut nih. Ada yang mau bertanya. Terwakili. Oke, terwakili lah. Nah, di modul A berarti yang saya pahami nanti peserta diberi PCB gitu ya Mas ya. Di modul B, Pak. Di Ya, modul B, maaf ya, ya. modul B diberi PCB kemudian diberi jumlah komponen Komponen untuk yang sama, paket ya betul. kemudian merakit gitu. Ya, merakit. Hanya merakit Hmm, saja, Pak. Jadi ini merakit saja kemampuan sama soldering testing. saja. Oh gitu. Betul. Murni Jadi, hasil soldering berarti. ya, kemudian hasil soldering dan Oke, ya fungsi ya, testing kan fungsinya. oke. Seperti Berarti itu. di PCB-nya sudah ada layoutnya berarti Mas. Sudah Sudah ada terjadi. layoutnya, Pak. Betul. Hmm. Oke, karena Ya, waktunya hanya 75 menit. ya, betul. Hmm. Waktunya 75 menit. Hmm. Jadi ini pertimbangan kami kemarin, Pak, karena eh, saya mencoba bagaimana kompetensi yang ada di provinsi itu bisa masuk semua gitu ya. Tapi dengan waktu 1 hari kan tidak memungkinkan. Jadi memang ada beberapa modul yang kami hilangkan seperti modul fault finding ya. Fault finding itu tidak ada untuk di kota karena memang waktunya terbatas. Tapi setidaknya eh, ada beberapa modul yang mewakili tersebut gitu. Oke. Nah, ini kira-kira dari semua peserta ada kisi-kisi komponennya enggak Mas? Atau nanti pas hari ya? Ada Pak, nanti kita untuk yang assembly akan Oke, saya berikan kisi-kisinya. oke, oke. Oke, Oke, baik, terima kasih dokumen-dokumen banyak. untuk perakitannya nanti akan kami kirimkan. Oke. Oke. Terus untuk persiapan semua peserta, itu masing-masing peserta bisa bawa sendiri seperti itu Mas ya? Atau Nanti barangkali dari baiknya seperti apa Mas terserah Farid. jenengan nanti Pak. Jadi mungkin nanti untuk kompetisi nanti biar saya siapkan enggak apa-apa. Maksudnya biar saya bawa gitu kan. Tapi nanti kalau untuk latihan nanti teman-teman bisa nanti saya berikan link ya untuk kalau saya mau latihan soldering mencoba soldering ini silahkan nanti saya berikan linknya. Tapi kalau untuk yang kompetisinya alangkah baiknya saya bawa gitu. Jadi takutnya nanti kalau peserta yang sendiri yang bawa nanti ada komponen yang tercecer gitu. Nanti Mas Farid nanti pas hari ya bisa bantu menyiapkan unitnya gitu nggih. Oke, nanti saya bawa dari sini Oke, sekalian, Pak. oke. Oke. Terima kasih banyak Biar Mas nanti Farid. komponennya sama. Oke, oke. Terima kasih Mas. Sementara itu dulu. Oke, oke. Cukup jelas ya untuk yang assembly. Jadi saya lanjutkan. Oke. Kemudian untuk modul C, PCB design. Peserta melakukan layout PCB satu sisi atau single layer ya sesuai dengan best practice. Nanti best practice-nya akan saya kirimkan juga, teman-teman. Jadi nanti setelah TM ini saya buatkan Google Drive untuk yang isinya terkait dengan persiapan LKS kota. Skematik diberikan dalam bentuk file Eagle SCH. Jadi teman-teman nanti mendapatkan file Eagle SCH. Jadi skematiknya sudah jadi teman-teman, tinggal nanti nge-layout saja karena waktunya kan singkat ya. Kalau di provinsi yang tahun lalu kita berikan skematiknya itu dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman harus membuat skematik di Eagle dulu baru nanti ke PCB. Tapi untuk LKS tahun kemarin di Jawa Tengah karena waktunya juga terbatas, itu skematiknya sudah SCH. Jadi teman-teman langsung generate ke PCB saja. Ya. Jadi enggak tidak usah membuat skematik karena waktunya singkat. Jadi skematiknya sudah jadi teman-teman ya. Pada fase ini peserta harus menyiapkan dokumen fabrikasi berupa
PCB format Eagle, dan PDF. Kemudian Gerber file, NC drill, kemudian file PDF, dan bill of material sesuai dengan permintaan soal nanti pada saat perlombaan. Dalam melakukan perancangan layout PCB harus mengikuti aturan best practice standar industri yang telah disusun oleh tim juri. Dalam perancangan ini, semua peserta harus menggunakan software CAD Eagle ya, versi 9.6 atau yang terbaru premium maupun edukasi license. Jadi boleh menggunakan premium atau menggunakan edukasi. Nah, nanti tahapan pada saat kalian mengerjakan soal, kalian nanti akan mendapatkan flash disk ya. Flash disknya isinya adalah soal, kemudian skematik file Eagle dalam bentuk SCH yang sudah jadi skematiknya, kemudian ada best practice dari PCB layout. Sebagai referensi teman-teman melakukan layout. Waktunya 120 menit, yang dikumpulkan adalah file Eagle-nya, ya, file Eagle, kemudian file atau dokumen output sesuai dengan soal, ya. Biasanya kalau di dalam soal itu ada file PDF, ya, tampak atas, tampak bawah, kemudian ada Gerber file, NC drill, bill of material, seperti itu. Sesuai dengan soal, nanti di dalam soal itu teman-teman ada instruksinya. Jadi itu yang dikumpulkan, dimasukkan dalam flash disk. Ya, kemudian nanti juri akan mengambil apa hasil dari peserta ya melalui flash disk. Seperti itu. Nah, 120 menit ini sudah include teman-teman mengcopy file ke dalam flash disk. Jadi pada saat waktu habis, flash disk sudah siap untuk juri ambil. Jadi tidak ada waktu tambahan teman-teman untuk melakukan copy file ke dalam flash disk. Jadi selesai tidak selesai, semua file harus dimasukkan dalam flash disk. Contoh, Pak saya belum selesai nih Pak, masih 2 jalur yang belum selesai gitu ya. Jadi waktu yang 120 menit ini sebelum habis, teman-teman harus sudah mengcopy semua yang sudah kalian kerjakan di dalam flash disk. Ya, selesai tidak selesai. Ya, karena selesai tidak selesai itu pasti ada poinnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai filenya tidak di copy dalam flash disk. Skematiknya akan kami berikan pada saat lomba ya. Jadi untuk sekarang teman-teman clue-nya atau apa strateginya untuk mengerjakan modul C, teman-teman bisa latihan dengan rangkaian-rangkaian yang lain gitu ya. Syukur-syukur rangkaiannya sangat rumit gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan rangkaian yang rumit, teman-teman untuk rangkaian yang sederhana itu lebih mudah gitu ya. Jadi triknya itu teman-teman sekarang latihan layout PCB ya dengan rangkaian yang random. Ya mungkin bisa soal-soal tahun-tahun lalu gitu ya bisa kalian kerjakan. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul C ya untuk peserta? Silakan. Jika kesusahan terkait dengan lisensi Eagle ya, sekarang di YouTube banyak tutorial bagaimana cara membuat premium Eagle ya. Em, Kalau kalian laptopnya sudah beralih ke Windows 11 gitu ya, di Windows 11 itu firmware-nya bisa mendeteksi bahwasanya em, versi-versi aplikasi yang kalian gunakan kalau tidak original itu pasti dia akan nolak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita atasi, teman-teman bisa nonton-nonton di YouTube ya, bagaimana cara apa membuat eagle yang tidak bisa dibuka. Kalau biasanya kalau terdeteksi itu dia waktu kalian buka langsung close, buka close. Nah, itu apa namanya? Ada firmware-nya yang kedetek sama Windows. Itu ada cara untuk mendisable apa yang error tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube itu ada bisa ya.
Atau bisa kalian beli lisensi. Sekarang gini teman-teman. Eh, Sekarang ada yang jual beli lisensi ya. Ini eh, kalau contoh ya, kita sebagai dosen atau sebagai saya ya, sebagai eh, pengajar gitu ya. Email saya terdaftar di di Autodesk ya, di Autodesk. Kemudian eh, karena saya sebagai pengajar itu saya mendapatkan kuota 200 lisensi ya, 200 lisensi dengan cara mendaftarkan email-email eh, siswa untuk menjadikan itu menjadi education. Itu bisa. Eh, Kalau saya kebetulan saya tidak ngurus ke Eagle ya, tapi teman saya ada yang ngurus ke sana. Nah, tapi itu ada orang yang memanfaatkan itu, teman-teman. Kemarin saya sempat beli juga ya. Harganya 150 ribu nggak salah. Jadi lisensi saya beli itu. Jadi ada orang yang apa jual beli lisensi untuk Autodesk ya, semua semua invent Autodesk itu dia bisa bisa login. Itu 150 ribu. Itu kebetulan dia mampir, bukan ya, iklan ya, ada iklan di Facebook atau di IG nggak salah kan. Saya penasaran gitu ya, dengan 150 ribu nanti bisa lisensi untuk semua semua produknya Autodesk. Setelah saya transfer gitu ya, dan benar teman-teman dapat lisensi edukasi saya. Dan ternyata saya telusuri ya, ternyata dia itu sebagai pengajar dan dia mendapatkan kuota 200 peserta gitu ya. Setiap email yang didaftarkan dia itu nanti akan menjadi edukasi selama 2 tahun kalau salah. Seperti itu. Nah, itu juga teman-teman bisa lihat apa bisa cari-cari lah kalau cari-cari searching aja nanti eh, lisensi edukasi Autodesk gitu ya. Nanti dia akan muncul gitu ya. Kalau saya nggak ini saya nggak berani gitu ya, teman-teman. Tapi kemarin saya coba itu bisa sampai sekarang. Kalau itu kesusahan, tapi kalau seandainya tidak mau edukasi tapi mau yang premium, tapi bisa jalan di Windows 11, teman-teman bisa cari tutorial di YouTube itu ada banyak juga. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul C untuk peserta? Oke. Sepertinya masih spill lagi nih, Mas. Tak izin bertanya aja mewakili siswa saya ini. Boleh, silakan Bapak. Ya, saya terima kasih sebelumnya, Mas. Hari untuk modul C ini, berarti murni ada skema, kemudian peserta membuat layoutnya, gitu, sampai Ya, menghasilkan output seperti itu ya. betul, Terus nanti penilaian murni dari juri. Nah, yang ingin betul. saya tanyakan, kira-kira pas hari besok ada enggak library dari juri atau taruh library tambahan katakanlah seperti itu. Oh ya, baik. Oh ya, ini ada yang kurang sih Pak ya. Di dalam soal nanti teman-teman akan mendapatkan library ya. Jadi Hmm. library eh, sebenarnya tidak perlu library Pak, karena skematiknya sudah jadi. Jadi Hmm. nanti pada saat teman-teman melakukan layout PCB itu sudah muncul apa footprintnya ya. Makanya di sini tidak saya lampirkan library karena skematik sudah jadi. Kemudian otomatis library itu sudah include di dalam skematik. Hmm. Library-library yang custom yang saya buat itu sudah include di dalam skematik. Jadi pada saat kalian nanti generate ke PCB itu komponennya sudah ada semua. Dan itu eh, akan teman-teman kerjakan pada saat kompetisi. Nah, nanti makanya clue-nya untuk sekarang teman-teman untuk persiapan lomba ini kalian bisa eh, layout dengan soal-soal yang lama atau nanti eh, setelah Zoom ini selesai, saya akan berikan Google Drive di situ. Google Drive itu nanti ada latihan-latihan soal ya untuk teman-teman semua untuk eh, apa sebelum LKS lah nanti teman-teman bisa mencoba gitu ya. Ada beberapa contoh-contoh ya soal nanti teman-teman bisa coba seperti itu.
Oke, baik, Mas. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Mas. Ini terkait pelaksanaan biasanya karena tahun ini bisa dibilang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Ya, Nah, kemudian jurinya dari Mas Farid sudah biasa jadi juri tingkat provinsi maupun nasional. Ini yang ingin saya tanyakan terkait laptop atau komputer yang digunakan itu mm-mm. selama mengerjakan semua modul ini apakah harus online atau offline gitu. Hmm. Ya, baik. Ya, jadi untuk komputer, laptop gitu ya, nanti pada saat pelaksanaan semua harus offline ya. Tapi nanti terkait dengan Eagle ya, Eagle biasanya nanti pada saat dia apa ya, ada suatu saat itu Eagle minta login ya. Nah itu kita perbolehkan untuk online gitu. Tapi setelah nanti dia sudah masuk sudah login, nanti diminta untuk offline ya. Kemudian nanti untuk kebutuhan embedded system ya. Biasanya untuk STM32 Cube IDE itu kan dia selalu update ya. Nah, nanti pada saat dia minta update kita online kan, tapi nanti pada saat pelaksanaan kita offline kan. Seperti itu. Oke, Terkait dengan laptop, terkait dengan isi-isi yang ada di dalam komputer itu enggak usah dihapus, enggak apa-apa. Karena kan ini soalnya kan soal kejutan semua. Gitu ya, oke. enggak mungkin teman-teman apa sudah tahu soalnya atau menghafal soalnya kan enggak memungkinkan untuk hal tersebut. Jadi terkait dengan laptop jika ada file-file di dalam situ enggak usah dihapus gitu ya. Tapi alangkah baiknya laptop yang teman-teman gunakan itu laptop yang eh, baru diinstal ulang. Jadi kalau baru diinstal ulang kan em, speednya ya, karena apa ceknya itu nggak terlalu banyak itu, jadi ringan ya, laptopnya tuh ringan. Karena kan nanti teman-teman untuk desain segala macam kan biar lebih cepat gitu ya. Jadi jangan sampai laptopnya itu memang speednya tinggi tapi karena aplikasinya banyak jadinya berat gitu ya. Nah, itu juga menjadi catatan buat adik-adik semua gitu ya. Dan dipastikan software yang kalian nanti gunakan itu sudah terinstall sebelumnya ya. Jadi laptop yang kalian gunakan di saat lomba itu adalah laptop pada saat latihan. Ya, jangan sampai nanti latihan beda, lomba beda. Itu kebanyakan kadang eh, pada saat lomba malah ada software yang nggak terinstall gitu ya. Alasannya, iya Pak, saya latihannya bukan pakai laptop yang itu gitu ya. Nah, jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa laptop yang kalian sebagai latihan itu adalah laptop yang nantinya akan kalian gunakan untuk lomba. Jadi kalian sudah tahu nih, sudah tidak terjadi error lagi gitu ya. Seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke. Jelas, Mas Farid. Ada lagi mau ditanyakan untuk terkait dengan modul C? Hmm. Izin bertanya Ya, silahkan. perkenalkan saya Purwodri Prakoso dari SMK Nurul Barki. Ya, baik Pak Purbotri. Ya, silahkan Pak. Jadi kalau masalah laptop itu seandainya terjadi masalah di tengah jalan, misal kan ada programming ya sama ada untuk desain PCB. Ya, betul. Itu misal tadinya kita pakai laptop A untuk desain PCB, kemudian pakai laptop B untuk programming, itu seandainya bagaimana? Boleh Ya, enggak? ya baik. Tidak ada masalah sih Bapak. Jadi ada dua laptop di situ ya, laptop A dan laptop B. Nanti digunakan untuk beda modul gitu ya. Kita persilakan nggak masalah. Tapi eh, terkait dengan apa ya pergantian waktu ya. Jadi kan dari modul C ke modul nanti kan modul C ini setelah modul C kan modul modul D ya. Terakhir itu kan embedded ya. Nah ini eh, waktu perpindahan antara modul C dan modul D ini kan singkat ya. Nah, bagaimana caranya nanti pesertanya bisa menge-change laptop itu ndak ganggu waktunya gitu aja sih seperti itu. Tapi eh, dua laptop itu tidak boleh di apa dalam satu meja ya. Jadi kalau seandainya nanti modul
modul C ini menggunakan laptop A, berarti laptop A yang ada di meja, laptop B-nya itu di luar area lomba. Nanti pada saat nanti ke modul D, ya, laptop A itu nanti diambil gitu ya, diganti dengan modul ada laptop B. Nah, laptop A yang tadi itu nggak boleh ada di area lomba, jadi harus harus di luar area lomba. Mungkin seperti itu, Pak. Nanti Baik, terima cukup kasih. jelas ya, Pak ya. Jadi nanti eh, pada peserta, jadi nanti pada saat seandainya nih ya, pada saat kalian desain PCB, kemudian tiba-tiba laptopnya ngehang atau crash gitu ya. Nah, kalian boleh melakukan penukaran laptop gitu ya. Tapi terkait dengan waktu itu tidak ada penambahan ya, tidak ada penambahan waktu. Jadi maka dari itu yang saya ingin tekankan adalah laptop yang akan kalian gunakan itu memang benar-benar laptop yang eh, sesuai dan itu sudah kalian gunakan untuk latihan. Jadi kalau kalian sudah menggunakan latihan setiap hari, kalian sudah paham karakter dari laptop tersebut gitu ya. Jadi enggak, laptopnya enggak baru baru digunakan pada saat lomba karena kita nggak tahu nih pada saat lomba itu nanti laptopnya ada masalah. Seperti itu ya teman-teman semua ya, adik-adik semua ya. Ada lagi Pak ditanyakan terkait dengan modul C? Di modul C ini tidak ada bahan ya. Jadi modul A dan modul C ini tidak ada bahan ya. Yang yang ada bahan hanya modul B dan modul D. Cukup jelas ya, adik-adik semua. Hmm. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan di modul D. Embedded System Programming atau ESP. Serta ini pada modul ini peserta memiliki kemampuan menulis C code pada embedded system. Jenis mikrokontroler yang digunakan adalah keluarga dari STM32, 32 bit ARM Cortex M3, yaitu STM32F103C8T6. Software yang digunakan adalah software dari ST, yaitu STM32 Cube IDE. Project ini mempunyai tema basic pemrograman I/O STM32, memiliki antarmuka 5 tombol, 1 ADC, LED RGB, 1 7 segment shift register, LCD 16 kali 2 dan buzzer. Peserta hanya membuat program menggunakan STM Cube IDE, kemudian melakukan uji coba program pada hardware. Untuk mengantisipasi penggunaan template dari luar lomba, maka saat lomba akan diberikan template yang sudah dikonfigurasi dengan pin label. Jadi eh, nanti akan kami berikan template ya teman-teman untuk latihan ya. Jadi kan ini sudah 7 hari menuju kompetisi ya, sesuai dengan jadwal ya. Jadi nanti setelah Zoom ini akan saya berikan Google Drive ya, yang isinya nanti adalah template. Salah satunya adalah template dari ESP. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Nah, template itu sudah kami konfigurasi terkait dengan pin dan labelnya dan ada beberapa fungsi yang sudah saya buatkan, yaitu fungsi dari LCD, kemudian beberapa eh, define makro yang sudah saya siapkan di dalam template. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari templatenya. Kalau kalian upload templatenya, nanti sudah muncul LCD-nya sudah jalan, ya. Kemudian LED-nya juga sudah jalan. Jadi teman-teman tinggal menggunakannya saja, seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari lah, ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan di dalam grup ya. Mungkin Pak ini saya kompil kok error gitu ya. Nanti bisa tanyakan di dalam grup. Jadi harapan kami teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang tersisa sekarang ya. Semua memiliki kesempatan yang sama teman-teman semua ya. Eh, apa namanya? Terkait dengan soalnya tertutup ya. Kalian akan mendapat soal pada saat kompetisi. Jadi memang benar-benar kemampuan skill kalian yang akan diuji di sini ya. Karena kompetisi itu beda dengan uji kompetensi ya. Kalau uji kompetensi kan teman-teman udah dapat kisi-kisinya, kalian bisa mempraktekkan segala macam gitu ya. Tinggal nanti pada saat ujian kalian bisa mengulangi. Nah, tapi untuk kompetisi ini beda teman-teman ya. Jadi guidance-nya ada gitu ya. Tapi teman-teman nanti menerima soalnya itu kejutan pada saat lomba nanti.
Nah, untuk alur lombanya ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan flash disk ya. Isinya soal ya, soalnya nanti bisa soal cerita atau gambar segala macam gitu ya. Makanya teman-teman biasakan teman-teman membaca soal-soal cerita ya. Kemudian ada datasheet itu jika diperlukan, kemudian ada skematik dari eh, modulnya ya. Kemudian ada example code-nya, jadi contoh program gitu ya. Jadi kalau kalian susah membaca soal cerita, mungkin nanti akan kami buatkan sampelnya ya. Kalau memungkinkan ya, tapi kalau nggak ada memungkinkan nanti soalnya full soal cerita. Tapi kalau nanti memungkinkan ada waktu, saya buatkan example-nya ya. Example-nya ada di hardware. Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan template yang terbaru. Jadi nanti template pada saat latihan dan lomba itu eh, namanya beda, tapi isinya sama ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bahwasanya yang kalian gunakan itu adalah template terbaru pada saat lomba. Jadi beda sama latihan. Takutnya nanti template yang kalian gunakan saat latihan sudah kalian edit segala macam gitu ya. Jadi nanti pada saat lomba karena sudah banyak fungsi di situ malah error gitu ya. Maka dari itu nanti pada saat lomba teman-teman menggunakan template terbaru tapi isinya sama. Ya, tapi namanya beda saja gitu ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Oke, baik. Nanti waktunya 120 menit ya. Yang kalian kumpulkan adalah hardware-nya. Jadi penilaiannya nanti ada di hardware-nya. Jadi codingnya itu nggak kami nilai teman-teman ya. Mau kalian menggunakan apa variabel namanya apa saja bebas ya. Jadi di sini tidak ada best practice terkait dengan penulisan program ya, karena waktu yang terbatas. Jadi teman-teman yang dinilai hanya fungsi dari hardware-nya sesuai dengan permintaan soal tadi. Seperti itu. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan Embedded System Programming modul D, peserta dan pembimbing, silakan. Mau bertanya, Pak, Oke, dari baik, SMP silakan. itu untuk pemrograman hardware-nya ini sesuai dengan yang di kisi-kisi atau bagaimana, Pak? Soalnya ini sekolahnya kami belinya yang di kisi-kisi, Pak. Ya, betul. Jadi nanti untuk modulnya itu sesuai dengan ada diksi-kisi ya. Jadi di situ nanti ada 5 tombol, 5 tombol apa? Ya ada 5 tombol, kemudian ada satu ADC, kemudian satu 7 segment, save register, RGB, LCD, kemudian nanti kalau nggak salah ada LDR deh. Ya ini belum saya masukkan di sini. Ada LDR ya. Modulnya sama seperti yang ini ya. Ya kelihatan ya teman-teman ya. Modulnya sama seperti ini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas Ya. jawabannya, Pak. Nah, nanti template-nya akan saya berikan ya setelah nanti kita Zoom ini kita akan berikan teman-teman bisa coba ya, bisa upload ke hardware gitu ya. Nah, nanti kalau ada error nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp, nanti bisa saya pandu ya errornya kenapa gitu ya. Atau salah buka template atau seperti apa gitu ya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan terkait dengan ISP teman-teman semua? Izin bertanya Mas Farid. Baik, Pak, silakan. Nah, ini karena sudah sampai modul D, yang ingin saya tanyakan berarti modul A sampai C itu jawabannya pengumpulannya melalui file di flash disk ya. Betul, Betul seperti betul, itu. Pak. Kemudian khusus modul Enggak, Pak, yang modul modul B itu hardware saja. Enggak ya, ada pengumpulan. oh iya, iya. Enggak ada karena waktunya terbatas. Awalnya saya Modul rencana mau ada pengukuran juga, Pak, di modul modul B, tapi karena waktunya terbatas enggak jadi. Jadi untuk modul B itu juga hardware-nya saja yang akan dinilai. hardware ya. Jadi Iya, yang flash disk modul A dan C gitu Mas ya. betul. Modul A A dan dan C, C. kemudian modul yang hardware-nya B dan D seperti itu. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan sedikit Mas, mungkin menyinggung masalah apa namanya gambaran soal di modul DESP besok. Itu katakanlah ada 5 soal, itu terkait masing-masing soal itu berkaitan atau sendiri-sendiri. Karena nanti kalau pas saat peserta mengumpulkan di hardware, itu Ya, terpisah atau katakanlah soalnya gabung jadi satu seperti itu. ya.
baik terkait dengan soal. Ya Pak ya, langsung saya jawab saja Pak ya. Ya, ya. Oke, baik teman-teman semua nanti terkait dengan soal. Jadi soal embedded system programming ini nanti saya akan menjadikan beberapa tahap ya. Jadi nanti ada yang basic sampai advance. Nah, yang basic ini adalah individual. Jadi individual itu bisa aja menampilkan tulisan saja atau menyalakan LED atau tombol gitu ya atau seven segment jadi individual. Ya, individual. Nah, nanti untuk eh, yang fase yang kedua itu adalah sistem keseluruhan. Jadi eh, tombol, LCD, ya, seven segment, ADC itu semua berkaitan. Ya, jadi nanti sama seperti yang ada di provinsi ya. Jadi akan kita menjadikan menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah basic, kemudian tahap kedua adalah sistem keseluruhan. Seperti itu. Jadi harapan kami adalah eh, kalau teman-teman bisa melewati basic, berarti advance-nya bisa gitu ya. Jadi setidaknya ada poin yang bisa teman-teman raih ya, terutama minimal di basic seperti itu. Oke, Mas. Jadi Mas lanjut. Misalkan langsung sudah selesai nomor satu basic katakanlah. Sudah Ya, selesai langsung bisa dinilaikan seperti itu. Gitu. bisa. Ya, jadi Nah, nanti gitu. angkat Nggak usah angkat tangan. nunggu. Gitu. Ya, oh, angkat tangan. Gitu. Angkat tangan nanti langsung kita nilai. Jadi nanti di dalam soal itu instruksinya jelas ya teman-teman semua. Jadi nanti harapan kami teman-teman baca soal dengan sebaik-baiknya ya. Jadi di situ nanti sudah ada instruksi-instruksinya. Jadi kami mencoba teman-teman itu nanti mandiri untuk detail dalam membaca soal ya. Jadi ketelitian teman-teman itu nanti ada di saat teman-teman membaca soal. Jadi nanti instruksinya jelas di situ. Jadi contoh jika nanti sudah selesai apa yang harus kalian lakukan itu semua ada di dalam soal. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Peserta Oke, ya. Cukup jelas? itu Mas Farid. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Mas Farid. Nah, Baik, sekaligus silakan. mewakili semua peserta dari 6 sekolah. Biar semuanya seragam, khususnya Baik. peserta dalam memahami memahami soal maupun jawaban masing-masing modul. Ini berarti tiap modul biar semuanya seragam. Nah, jika masing-masing modul katakanlah modul A, soal pertama dan kedua atau sampai terakhir sudah selesai, langsung bisa dikumpulkan atau tunjuk jari seperti itu, Mas Farid. Ini yang modul apa ya? Ya, Yang disenangkan ya? semua modul sistemnya sama, tahapannya atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Kalau untuk yang Beda-beda modul ya. A, Jin, saya modul A. Jadi Ya. modul A itu nanti keseluruhan. Jadi setelah 60 menit selesai eh, jawaban itu sudah ada di dalam flashdisk tinggal saya ambil. Jadi Oke. 5 soal ini eh, dikerjakan keseluruhan, habis itu baru dikumpulkan. Itu untuk Ya. modul A. Kalau untuk modul B, setelah kalian melakukan perakitan sudah selesai, ya yang nanti yang dikumpulkan adalah hardware-nya. Jadi hardware-nya itu nanti saya nilai dari fungsi dan kualitas dari solderingnya. Itu untuk yang modul B. Kemudian untuk modul C, ya 120 menit itu keseluruhan pekerjaan setelah selesai, nanti yang kita ambil adalah flash disk ya, yang isinya file Eagle yang sudah dibuat, kemudian dokumen-dokumen output output sesuai dengan soal. Ya, jadi keseluruhan. Kemudian untuk di modul D ya, karena ada dua fase, fase satu dan fase 2 ya. Fase satu itu nanti basic, contoh nanti menyalakan LED gitu ya. Setelah nyalakan LED selesai, itu nanti ada instruksi untuk angkat tangan, langsung kita nilai di situ. Setelah selesai baru lanjut ke tahapan berikutnya seperti itu untuk yang modul D. Nah, untuk yang sistem, kalau sudah masuk ke dalam sistem, nah itu menghabiskan waktu sampai selesai. Jadi pada saat nanti waktunya selesai gitu ya. Jadi hardware-nya nanti akan kami nilai sesuai dengan eh, peserta itu tadi sampai di fase berapa gitu. Kalau seandainya dia baru sampai fase satu dan belum laporan, itu tetap akan kami nilai ya di situ. Ya, jadi contoh eh, dia masih di fase 1.4 gitu ya. Nah, tapi fase 1.3 itu sudah dinilai. Nah, sekarang waktunya habis. Jadi yang kami nilai adalah yang sedang dia kerjakan, yaitu di fase 1.4. Jadi masih tetap
ada nilai di situ walaupun belum belum selesai. Nah, kalau seandainya dia sudah masuk ke fase sistem, ya berarti nanti saya akan nilai sesuai dengan eh, soal yang ada di fase sistem, gitu ya. Kalau sistem ini kan biasanya banyak ya, dan itu ber apa dari IO satu dengan IO yang lain itu saling berhubungan gitu ya. Yang akan saya nilai sesuai dengan instruksi dari soal. Nah, poin-poinnya itu nanti ada di dalam soal itu semua gitu ya. Jadi apa yang kalian kerjakan, jika itu sudah memenuhi poin tersebut, itu teman-teman akan mendapatkan poin seperti itu. Itu untuk yang embedded system programming. Cukup jelas teman-teman semua? Atau ada Ya, yang masih kebingungan? Bisa kita kebetulan bahas Mas. di sini. Jadi Berarti teman-teman, besok tiap-tiap tahapan modul ada penjelasannya di awal gitu. betul Pak. Oke, Ya. oke, oke, oke. Nanti makanya kita di jadwal yang sudah saya kirim itu pasti ada briefing ya. Pasti ada briefing. Sebelum lomba itu kita ada briefing ya. 30 menit, 30 menit. Itu membahas terkait itu. Aturan-aturan, kita refresh kembali aturan-aturan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Farid. Sama-sama Pak Udin. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman untuk modul D? Untuk tutorial embedded system programming di YouTube Inaskill itu lumayan ya, lumayan ada dari basic sampai advance itu ada semua. Jadi teman-teman bisa pelajari. Soal-soal kami, soal-soal algoritma, teman-teman. Ya, untuk yang sistem itu adalah algoritma. Jadi kalian bisa ya lihat-lihat memang karena YouTube kami itu adalah YouTube training gitu ya. Jadi memang pembahasannya kadang apa ya, sedikit membosankan karena sekarang kan orang kan lebih suka sekarang yang short video ya, jadi yang video singkat gitu ya. Tapi kami 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 biasanya videonya panjang-panjang. Jadi ya itulah ya mungkin untuk apa generasi Z itu membosankan gitu ya. Tapi ya itulah tantangan buat teman-teman semua gitu ya. Itu kami bikin membuat video itu dari LKS 2018 atau berapa ya. Yang kita bahas itu rata-rata algoritma-algoritma. Jadi teman-teman walaupun modulnya beda, tapi teman-teman bisa ambil algoritmanya saja ya. Karena memang pasti eh, di dalam tutorial saya itu tidak ada modul yang ini. Ini tidak ada modul tutorial di modul itu tidak ada, tapi bagian-bagiannya ada. Tombol itu ada terpisah. Kemudian save segment yang shift register itu juga ada. LCD juga ada gitu ya. Tapi nanti teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara melakukan program mengaktifkan atau membuat fungsi pada LCD gitu. Tapi karena nanti di template itu LCD sudah saya sediakan untuk library-nya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja seperti kayak Arduino ya. Bagaimana cara menulisnya saja ke dalam LCD-nya. Itu sudah kita buatkan library-nya ya. Nanti bisa dilihat nanti ya untuk template yang sudah saya buatkan nanti pada saat setelah nanti Zoom meeting ini. Oke, baik. Cukup jelas untuk modul D, teman-teman, peserta. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan sedikit menyinggung berkaitan dengan algoritma ya. Kebetulan saya belum begitu detail melihat video-video yang ada di YouTube-nya karena Hmm. memang panjang juga. Hmm. Mungkin mohon dijelaskan yang dimaksud algoritma itu apakah algoritma yang bersifat komputasi matematika atau physical computing atau memang hanya sekedar Boolean saja? Oke, baik. Jadi mungkin bisa gabungan semuanya sih, Pak. Bisa gabungan semuanya. Ya, ada matematik, mungkin bisa pengolahan variabel ya, pengolahan variabel gitu ya. Kemudian mungkin nanti juga ada apa fungsi ya, fungsi if, fungsi apa switch, case gitu ya. Jadi fungsi else, mungkin nanti juga ada fungsi apa namanya ya boolean juga bisa juga ada gitu ya terkait dengan bagaimana untuk melakukan passing data gitu ya karena nanti di apa namanya register kan otomatis kan kita harus passing data ya bagaimana kita mengirimkan
eh, bilangan apa MSB-nya dulu atau LSB-nya dulu ya, bit pertama, bit kedua, bit ketiga gitu ya. Nah, jadi semua itu memungkinkan ada, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Sedikit em, apa ya, ya bukan kisi-kisi ya, tapi eh, kalau di dalam sistem ya, di dalam sistem pemrograman gitu ya. Kalau teman-teman biasanya kalau di sekolah ya, di bangku sekolah ya, teman-teman di bangku sekolah, kalau belajar pemrograman kan mungkin nyalakan LED gitu ya, nyalakan LED, kemudian mungkin LED berjalan atau apa gitu, selesai gitu ya. Jadi di situ cuman ada apa fungsi output dan delay gitu saja ya, atau mungkin ada tambahan sedikit input gitu udah selesai gitu ya. Tapi kalau di dalam sistem itu semua nanti akan bersinggungan teman-teman ya. Bersinggungan dalam artian kalau sistem itu kan nanti biasanya ada partisi program ya. Oh ini menu satu, menu 2, menu 3, menu 4, atau mungkin partisi satu, partisi 2, partisi 3. Jadi eh, kalau sistem itu kan kompleks ya. Mungkin satu tombol itu bisa banyak banyak fungsi ya, banyak isi. Maksudnya eh, contoh ya, satu tombol itu bisa menjadi banyak instruksi ya. Bisa untuk menginstruksikan A, B, C, D gitu ya. Tapi dengan satu tombol gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud nanti teman-teman apa algoritma itu dibutuhkan di situ gitu ya. Kapan tombol itu ditekan tapi dengan momen yang beda tapi menghasilkan variabel atau memberikan perintah yang berbeda pula gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nanti bisa apa bisa teman-teman kembangkan ya terkait algoritma-algoritma pemrograman. Ada sedikit juga sih saya menyinggung algoritma-algoritma pemrograman yang ada di apa ya mungkin bisa menggunakan LCD segala macam ya. Bagaimana teman-teman intinya adalah kalau di pemrograman sistem itu teman-teman paham terkait dengan eh, partisi pemrograman ya. Kapan partisi ini akan aktif, kapan partisi ini nggak aktif atau menu ya. Kalau mungkin teman-teman lebih enaknya terkait dengan menu ya. Kapan menu ini aktif, kapan menu ini nggak aktif gitu ya. Kalau ibaratnya kita coding suatu sistem gitu kan. Contoh aja robot ya, robot gitu ya. Kadang kan kita membuat library ya, library untuk motor, ya, library sensor gitu ya, library tombol gitu ya. Nah, sama di dalam pemrograman juga sama. Jadi library-library itu sama seperti kayak menu ya. Kapan menu ini kita panggil, kapan menu ini aktif gitu ya. Nah, itu ya harus teman-teman pahami ya. Bagaimana program dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa membaca program dari awal sampai akhir ya, dari apa well sampai end ya. Itu program itu eh, kebaca kebacanya seperti apa kalau saya nulis program seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus bisa membaca program. Itu intinya ya. Itu ada sih contoh-contoh singkat lah yang ada di YouTube saya gitu ya. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Naila dari SMK Negeri 7. Saya ingin bertanya, nanti di Google Drive-nya itu dikasih kayak contoh soal buat latihan gitu, nggak? Ya, nanti sebagian saya berikan contoh-contoh soal ya seperti layout, kemudian untuk yang modul A nanti sebagian lah nanti saya coba buatkan gitu ya. Kemudian untuk yang embedded system nanti saya berikan template-nya. Tapi kalau nanti terkait dengan soal-soalnya nanti bisa dieksplor aja, bisa dieksplor sendiri gitu ya. Nanti kalau ada yang problem terkait dengan embedded system programming nanti bisa ditanya-tanya di grup WhatsApp ya. Mungkin error Pak, ini nggak bisa diupload gitu ya. Karena em, terkait dengan chip ya STM32 ini kan kadang sensitif ya. Kalau seandainya tegangannya nggak stabil atau ya intinya tegangannya nggak stabil kadang bootloadernya ngereset segala macam gitu ya. Nanti itu harus ada tindakan khusus untuk mengembalikan bootloadernya kembali mungkin seperti itu. Nah itu nanti kalau ada error-error nanti bisa tanyakan di grup WhatsApp. Jadi jangan sampai teman-teman
apa nggak latihan karena ngurusi errornya nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, bisa kita bantu lah nanti teman-teman. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman semua, Pak Ibu pembimbing? Saya kira sementara cukup Mas Farid. Cukup ya Pak Ya, Ibu semua nanti ya. kalau ada banyak pertanyaan bisa dilanjut di grup yang sudah dibuatkan panitia. Oke, baik. Ya. Eh, Sedikit clue ya, mungkin agak ini strategi aja adik-adik semua dan Bapak Ibu pembimbing, terutama Bapak Ibu pembimbing semuanya. Eh, Memang di LKS di LKS ya, terutama di LKS itu kadang materinya ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya, mungkin sistemnya atau ya, kalau materinya biasanya pasti akan berbeda. Kalau di tingkat nasional pasti materinya itu berbeda-beda. Eh, Jadi yang namanya kompetisi itu kan memang ada atlet, kemudian ada pembimbing seperti itu ya. Ada dua unsur nih, atlet dan pembimbing. Nah, em, kita sebagai pembimbing, saya juga sebagai pembimbing ya. Kalau di tingkat internasional saya sebagai pembimbing. Ini clue saja, sharing saja. Jadi tugas pembimbing itu kan tidak harus bisa tidak harus bisa melawan kompetitor dalam artian kalau seandainya kita pelatih bola kan nggak harus kita bisa tanding bola dengan peserta kita gitu ya. Jadi eh, tugas dari pembimbing itu adalah mengcoaching ya, mengarahkan terus membimbing gitu ya. Nah, dan atlet atlet ini kan eh, seseorang yang pilihan ya. Pilihan itu dia terbaik di sekolahnya. Kalau sekarang kan terbaik di sekolah ya. Di sekolah otomatis di atas rata-rata dari teman-teman yang lain. Nah, tugas kita sebagai pembimbing gitu ya, terkait dengan adanya soal-soal yang baru seperti ini gitu ya. Jangan sampai kita sebagai pembimbing terlena belajar eh, hal ini gitu, sampai kita mengabaikan peserta gitu. Wah, saya belajarin dulu lah, nanti kalau saya sudah bisa saya ajarkan ke peserta. Nah, ini waktunya nggak ada Bapak Ibu semua, ya. Pasti nanti nggak akan selesai. Jadi maksud saya adalah karena ini anak-anak pilihan gitu ya, tugas pembimbing adalah mengarahkan, memfasilitasi gitu ya. Modulnya sudah ada gitu ya, mungkin total sudah ada. Kita sebagai pembimbing mengarahkan kepada peserta ini kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini gitu ya. Jadi kita punya target-target. Dan eh, salah satu tugas pembimbing adalah bagaimana kita bisa memodifikasi soal atau kita membuat soal. Ya. Membuat soal tidak harus pakai tulisan karena waktunya kan ini singkat ya. Nggak harus pakai soal-soal cerita harus kita mendesain. Nggak. Bisa juga kita perintahkan. Coba buat tulisan di LCD ini atau buat menu LCD ada 3 menu di sini. Ya menu satu ini, menu dua ini, menu tiga secara lisan saja. Ya. Nah itu eh, ya contoh-contoh tugas kita menjadi pembimbing gitu ya. Jadi tugas kita adalah mengarahkan, memfasilitasi mereka gitu ya. Nanti sebagai diskusi juga ya, tempat diskusi juga dengan peserta gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang singkat ini, Bapak Ibu semua. Jadi eh, harapan kami adalah anak-anak kita harus kita rangkul, kita fasilitasi gitu ya. Karena mereka memiliki kesempatan yang sama ya, memiliki kesempatan yang sama. Oke, baik. Itu sedikit dari saya. Nah, terkait dengan peralatan yang harus dibawa oleh peserta ya, ada laptop, mouse, ya, solder, sesuai dengan list yang saya kirimkan ini ya. Kemudian terkait dengan stand PCB atau monitor tambahan ini tidak wajib, tapi kalau seandainya kalian mau pakai laptop layar tambahan silahkan, karena kan soal-soal yang saya distribusikan adalah soft file ya, tidak ada hard file, maka dari itu eh, mungkin monitor tambahan meringankan mempercepat dalam pengerjaan soal mungkin bisa juga ya dia tuh ya, yang monitor bisa untuk baca soal kemudian laptopnya untuk mengerjakan itu silahkan ya. Nah ini yang harus disiapkan oleh peserta. Kemudian harapan saya ya terkait dengan peralatan karena waktu pelaksanaan itu 1 hari ya Bapak Ibu semua dan sangat singkat sekali. Harapan kami H-1 itu peralatan sudah ada di SMK 4 di tempat lomba dan kalau bisa sudah tertata ya tertata semua. Jadi eh,
ndak usah harus menunggu penggantian modul baru nanti komponennya apa peralatannya baru di setup, jangan. Jadi pada saat mulai kompetisi di pagi hari itu kalau bisa peralatan sudah ready semua, ya tinggal ready, ya. Jadi biar teman-teman nanti tidak sampai larut malam gitu ya. Kalau secara jadwal memang kita sampai larut malam, tapi jangan sampai larut malam banget gitu ya, seperti itu. Jadi H-1 mungkin sorenya teman-teman sudah loading peralatan dan sudah di setup ke meja masing-masing. Terkait dengan nomor meja nanti saya akan bagikan ya, akan saya bagikan kalau saya sudah mendapatkan nama-nama peserta, nanti saya akan bagikan nomor urut mejanya. Jadi di tanggal 27, pelaksanaan kan 28 ya, tanggal 27 itu teman-teman sudah melakukan setup peralatan di SMK. Seperti itu. Kemudian terkait dengan peralatan ada yang mau ditanyakan? Adik-adik semua? Cukup jelas ya Izin, terkait dengan peralatan? ya, izin bertanya Mas Farid. Ya, silakan Bapak. Terkait nomor 15 dan 12 kan tidak wajib ya. Ya, Kemudian nomor satu sampai katakanlah nomor 1 sampai nomor 20 itu mungkin bisa dibawa oleh peserta. Kemudian kalau di nomor 21 stop kontak itu kebetulan di ruang lomba sudah kita siapkan Mas. Sudah oh, ada. sudah ready ya. Ya, Oke, jadi baik. semua peserta nggak perlu bawa stop kontak. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Udin. Ya. Jadi itu sudah meringankan satu beban. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk peserta terkait dengan peralatan? Izin izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk biasanya kan untuk tahun-tahun sebelumnya itu kan ada cetak PCB. Ya, Berarti untuk ini nggak ada ya? tidak ada Pak. Tidak ada cetak PCB. Karena waktunya. Karena eh, kalau seandainya satu hari kita melakukan apa ada etching ya, itu kita cuma dapat hanya 2 modul saja. Jadi nanti ke tingkat provinsinya agak agak kewalahan nanti. Kalau ini kan yang hilang hanya modul modul call vending saja ya nanti di tingkat provinsinya. Jadi eh, lebih banyak apa ya modul yang bisa dikerjakan gitu dengan menghilangkan etching karena di provinsi dan di nasional tidak ada etching sebenarnya. Di nasional dan di provinsi ya tidak ada kegiatan etching ya. Semua modulnya itu cuma prototype hardware design, kemudian embedded system dan fault finding and repair. Tapi untuk yang prototype itu ada desain rangkaian, ya, kemudian layout PCB sama soldering. Ya, jadi yang di nasional di provinsi PCB-nya itu sudah jadi, tinggal soldering saja. Nah, nah itulah kami turunkan ke tingkat provinsi, tingkat kota. Jadi untuk etching-nya kami hilangkan. Seperti itu. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi sekali lagi tidak ada etching ya di sini ya, adik-adik semua ya. Oh ya Mas Farid, izin bertanya sampai lupa ini. Ya, silakan Pak. Kebetulan nomor apa ini? 18 flash disk ya. Oh iya, betul, Flash flash disk disk. berarti semua peserta wajib bawa sendiri ya. Betul, wajib membawa Iya, sendiri, iya, Pak. iya. Tapi kalau seandainya tidak ada sih, saya ada juga sih, Pak. Oh Maksudnya gitu. saya juga sudah punya, kalau untuk 6 peserta, saya ada flash disk. Untuk 6 peserta itu ada sih sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau peserta bawa masing-masing. Takutnya kalau nanti pakai flash saya, oh, flash disknya lemot nih punya Pak Farid gitu kan. Nah, jadi kalau bisa bawa aja lah masing-masing. Kalau flash disk kan pasti setiap peserta ada. Tapi kalau bisa flash disknya kosong ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya ngopi file di situ kalian nggak kecarian filenya yang mana itu. Tapi kalau kosong kan filenya fokus ya di situ ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Farid. Oke baik ada lagi mau ditanyakan peserta dan Bapak Ibu pembimbing. Oke cukup jelas Ya, ya. Baik. jawabannya cukup jelas ini Mas Farid.
Ya, untuk yang nomor 17 ini tab paper ya. Tab paper itu selasi kertas. Jadi selasi kertas itu digunakan kalau kalian nyolder komponen deep ya, kayak resistor gitu ya. Jadi pada saat kalian inserting, kemudian kalian balik biar nggak jatuh, itu pakai ya, disolasi dulu di atasnya tuh, solasi tip paper. Ya, jadi apa? Biar mempercepat proses soldering, teman-teman. Terkait dengan soldering SMD, ya, tutorial di YouTube banyak. Jadi nanti kalian menggunakan solder biasa ya, bukan solder uap ya. Karena timah yang kita sediakan adalah timah padat ya, bukan timah cair, ya, timah gulung. Jadi kalian bisa lihat tutorial bagaimana menyolder komponen SMD. Dan di YouTube saya juga ada sih sebenarnya, cuma ya sederhana saja sih. Ya, teman-teman bisa lihat lah referensi gitu ya. Bagaimana nyolder yang cepat. Karena ini kalian berpacu dengan waktu dan kualitas soldering, hasil soldering. Ya. Oke, baik, software yang digunakan STM Cube IDE sekarang yang versi terbarunya 1.16.1 ya. Nah, kalian tinggal install aja 16.1. 16.0 juga nggak masalah ya. Tapi sekarang STM Cube IDE teman-teman harus memiliki akun di www.st.com. Kalian harus menjadi apa namanya, registrasi dulu ya. Nanti pada saat kalian buka STM Cube IDE, nanti kalian pada saat pertama kali digunakan, nanti dia diminta untuk mendownload package ya, package terkait dengan chip yang akan kita gunakan. Kita gunakan kan STM32F103 ya. Nah, nanti pada saat kita membuat project baru, itu softwarenya meminta untuk mendownload package ya. Kalau kalau di Arduino itu kayak eh, apa Arduino board, kemudian ada ISP32 board gitu ya. Nah, terus ada NAT NCU board. Nah, kayak gitu dia. Nah, jadi nanti teman-teman harus memiliki ST dulu ya, akun di ST. Kalau enggak nanti nggak bisa nggak bisa coding di situ ya. Kemudian STM32Cube Programming. Ini STM Cube Programming itu untuk upload kalau kita punya file hex ya. Mau kita upload di STM32-nya kita bisa menggunakan STM-Cube Programmer atau kalau di AVR itu AVR Dude ya. Itu. Kemudian software PCB, Excel, Word, pastikan Microsoft Word-nya itu aktif ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian-kalian bawa itu laptopnya butuh lisensi untuk Microsoft Word-nya. Nanti kalian nggak bisa ngetik nanti. Ya. PDF, kalkulator Windows, browser. Nah, ini yang harus terinstall di laptop peserta. Ya. Cukup jelas untuk terkait dengan software, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan software? Cukup jelas ya. Lanjut lagi. Timeline-nya kita, ya. Harapan kami jam 7.30 kita sudah mulai briefing ya. Tapi nanti ada pembukaan. Jadi ini timeline eh, apa ya, yang kita sepakati ya. Nanti terkait dengan mungkin ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti bisa include di sini lah, nanti bisa bergeser-geser saja teman-teman ya. Jadi eh, ini guidance kita ya. Nanti terkait dengan adanya interrupt-interrupt nanti tinggal disesuaikan saja seperti itu. Ya, jadi harapan kami 7.30 sudah mulai gitu ya. Jadi peralatan itu di sini sudah tidak ada lagi pensettingan peralatan-peralatan lagi. Jadi peralatan itu sudah dilakukan di hari sebelumnya atau mungkin paginya gitu ya. Mungkin setelah subuh kalian kalian datang juga nggak salah gitu ya. Kemungkinan saya juga eh, subuh sudah ada di Semarang gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ada ditanyakan terkait dengan jadwal. Nanti terkait dengan jadwal-jadwal sholat, kita menyesuaikan ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada modul yang tidak bisa dipotong, ya mungkin kita habiskan modulnya. Tapi kalau ada modul yang bisa dipotong, nanti kita potong untuk waktu sholat, gitu ya. Izin bertanya Mas Farid, itu Ya baik, silakan Bapak. 1745 pembuatan BA itu berita acara nggih?
Ya, itu berita acara, Pak. Ya, Ya, betul. ya. Ya, mungkin saya sekaligus mewakili panitia Mas Farid, Bapak Ibu dan semua peserta. Ini tadi sudah disampaikan Mas Farid, diusahakan H-1 semua peralatan sudah dititipkan di tempat kami SMK 4 itu Mas Farid nggih. Betul, Pak. Nanti akan kita coba usahakan. Nah, kebetulan seperti yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya, untuk setting meja kan eh, 2 meja Mas Farid. Ini meja Dua meja. ada selisih 1 meja kosong. Oke, oke. Yang kebetulan apa namanya mejanya menghadap ke depan ke papan tulis. Jadi urut dari nomor 1, 2, 3 sistemnya mengular itu Mas Farid nggih. Oke, Seperti yang sudah biar semua peserta juga familiar. baik, enggak apa-apa, Oke. Pak. Hmm. Ya, kemudian Nanti nanti bisa di-share aja, Pak. Nanti Yes. foto layoutnya kira-kira seperti ini nanti kirim ke grup Iya. WhatsApp gitu ya. Iya. Kemudian saya informkan juga Mas Farid terkait H-1 kebetulan tanggal 27 kan pilkada gitu. Oh, nggih, betul Nah, ya, jadi pilkada nanti nggih. semua peserta maupun Bapak Ibu guru yang akan menitipkan alat peralatan lomba bisa dititipkan siang hari nggih, mulai jam 1 nanti. Seperti Nggih, itu. nggih. Nah, Nggih, nggih, karena leres. pagi kan mungkin Ya. semuanya pada nyoblos dulu. Berarti libur ya, Pak ya, tanggal 27 itu ya. Itu libur. Oke, Karena oke. kalau tanggal hari Selasanya di tempat kita masih KBM. Oh iya ya, betul Kesempatan betul. gitu. Kebetulan Oke, masih oke. KPM dan nggak ada ruang. Kebetulan di tempat kita juga lokalnya terbatas mas. Itu enggak ya Oke. Pak Ibu peserta, pendamping dan semua peserta nanti bisa dititipkan hari Rabu jam 1 siang sampai sore nanti kita tunggu. Nah, Oke. dan insya Allah saya di ruang apa di tempat lomba atau ruang lomba saya ready di sana nanti. Ya, sementara itu yang bisa saya infokan Mas Farid dan semua Oke, peserta. baik. Terima kasih. Baik Pak Udin, terima kasih untuk informasinya. Baik, saya lanjutkan lagi ya, aturan-aturan ya. Semua peserta memakai kaos hitam polos, ini permintaan dari panitia, teman-teman. Jadi semua menggunakan seragam kaos hitam polos gitu ya, tanpa ada tulisan apapun. Kemudian software yang digunakan sesuai dengan informasi dokumen ini, peserta wajib peserta wajib membawa alat sesuai dengan yang tercantum pada dokumen ini. Alat diperbolehkan di setup di H-1 lomba. Peserta diperbolehkan merubah tata letak alat ya, maksudnya eh, monitor kanan atau monitor kiri atau solder di kanan atau solder di kiri kan teman-teman kadang kan ada yang kidal gitu ya. Nah, itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan apa kebiasaan dari teman-teman semua. Saat kompetisi, peserta tidak diperbolehkan membawa handphone atau memori stick atau flash disk ya di area lomba. Selain flash disk yang sudah kami kasih label, nanti kan flash disk yang teman-teman bawa ya, itu sudah nanti kami tulis label masing-masing peserta ya. Jadi nanti di luar dari itu di luar dari itu maka tidak bolehkan membawa flash disk. Seperti itu ya, tanpa seizin juri. Saat lomba berlangsung, tidak ada buku atau kertas di meja, dan semua tas harus dimasukkan ke loker atau dititipkan panitia, atau nanti ada ruang tersendiri ya untuk menaruh tas. Ya, jadi tidak ada catatan. Kalau teman-teman butuh coret-coretan kertas, nanti akan kami sediakan ya, kertas kosong. Ya. Maka dari sini nanti teman-teman harus membawa alat tulis ya. Alat tulisnya cukup pulpen saja, mungkin untuk coret-coretan saja. Karena kan semua pengerjaan itu soft ya menggunakan soft copy atau yang di dalam komputer semua. Kemudian utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jika peserta terdapat kelakuan kecurangan dengan bukti yang jelas, maka akan dikenakan pengurangan nilai atau didiskualifikasi. Ya. Jadwal istirahat peserta menyesuaikan waktu ibadah setempat. Ya. Bagi muslim harus membawa sendal, sandal jepit atau sajadah atau mukena bagi yang perempuan. Ya, untuk mempercepat kita nanti dalam apa istirahat ya teman-teman ya. Kemudian keterlambatan peserta tidak ada penambahan waktu. Jadi nanti eh, di hari H kita mulai pagi ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa diprediksikan ya. Kira-kira teman-teman harus mempersiapkan waktu itu mulai kapan gitu ya. Jadi nanti jika ada keterlambatan itu kita tidak ada penambahan waktu dan tetap waktu akan berjalan seperti itu. Oke. Kemudian referensi bahan atau modul.
Untuk ISP, jadi untuk latihan dan untuk lomba itu sama ya, bahannya sama. Jadi teman-teman modul ini bisa untuk dijadikan latihan dan bisa nanti dibawa pada saat lomba. Nah, nanti pada saat jika ya seandainya untuk latihan kemudian ada kerusakan gitu ya, nanti pada saat lomba nanti bisa kami perbaiki. Jadi nanti saya tim juri, saya pastikan nanti pada saat lomba mulai semua modul itu berjalan fungsinya tidak ada yang error ya. Saya semua dalam kondisi yang baik ya modulnya ya. Jadi nanti jika ada problem ya mungkin pada saat latihan gitu ya, buzzernya mati atau apa nanti pada saat lomba ya kami cek lagi, kami pastikan semuanya tidak ada kendala dan jika ada kendala nanti kami juri akan apa mengganti ya, akan kami ganti seperti itu. Jadi modul itu ada garansinya teman-teman ya sampai kompetisi. Kemudian untuk modul soldering eh, ini boleh untuk latihan dan untuk lomba nanti kami sediakan. Jadi ada yang untuk teman-teman latihan, mungkin latihan solder silahkan nanti bisa di order, tapi nanti pada saat saat lomba nanti biar kami yang bawa. Takutnya nanti kalau teman-teman order untuk latihan dan untuk lomba, takutnya pada saat komponen yang di lomba itu ada yang kececer atau ada yang jatuh, nanti malah teman-teman pada saat pelaksanaan lomba jadi ini ya ada kendala ya. Jadi nanti untuk yang lomba biar kami siapkan saja sejumlah peserta gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti order untuk latihan saja seperti itu. Oke, baik untuk dokumen ini nanti akan saya bagikan di grup eh, peserta ya, grup peserta dan pembimbing. Jadi teman-teman nanti bisa jadikan ini sebagai acuan seperti itu. Oke, baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sementara cukup Mas Farid. Nah, kelihatannya sudah banyak yang jelas nih. Oke, baik, siap. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Dan terkait dengan nanti alur-alur lomba nanti pada saat kita kompetisi kita memang biasanya kita ada briefing juga nanti untuk memastikan bahwasanya peserta sebelum kompetisi semua sudah berjalan dengan seirama ya, semua sama seperti itu. Oke, Mohon maaf, baik. Mas Farid. Ya, silakan Bapak. Ya, untuk ya order modul solderingnya itu ke siapa? Penjenengan atau kemana? Nanti saya berikan linknya Pak. Nanti linknya di Tokped nanti ada nanti tinggal di order aja di Tokopedia. Oh gitu. Oke, terima kasih. Monggo, mungkin ada yang lain dari pembimbing dan peserta. Ya, silakan Bapak Ibu pembimbing peserta jika ada yang mau ditanyakan. SMK 1 mungkin ada nggak Mas? Silakan. Kalau nulis 2, Bu Widi, monggo Bu Widi. Menghilang ini Bu Widi ini. Dari SMK 3 Pak Soco barusan Mas Farid ini sudah. Ini hadir semua ya Bapak Ibu semua ya. Jadi dari Hmm. SMK 4, SMK 1, SMK 3, SMK 7, SMK Nurul Baraki Semarang, kemudian SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Hadir semua, Mas. Ya. Ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Izin tanya Kak, dari SMK Pelita Nusantara. Iya. Untuk modul STM 32-nya itu bawa sendiri atau disediakan ya? Ya, jadi modul untuk STM 32 kita sediakan, tapi itu bisa di order di jauh-jauh hari ya. Jadi untuk bisa untuk latihan dan untuk bisa untuk lomba. Jadi
pada saat latihan pakai modul itu, nanti pada saat lomba juga modul itu. Jadi modulnya cuma cukup satu saja, seperti itu. Nah, jadi nanti pada saat lomba, jika ada kendala di modul tersebut, nanti eh, tim juri nanti akan memperbaiki itu. Ya, mungkin pada saat latihan ada problem apa, ada salah nyolok atau apa gitu kan, jadi rusak atau apa, nanti pada saat lomba kita kita perbaiki. Gitu ya. Jadi nanti pada saat lomba, saya pastikan ya 6 peserta itu kondisi boardnya untuk ESP itu berjalan eh, lancar gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Baik, ada lagi mau ditanyakan teman-teman semua? Kelihatannya cukup Mas Farid ini. Cukup ya. Oke, sebentar Oke, cukup kalau Mas. kalau cukup mungkin saya kembalikan ke Pak Sunarko ya untuk menutup kegiatan ini. Oke, terima kasih Mas Faris, Mas Farid. Oke. Bapak Ibu staf serta LKS Elektronika tahun 2025 di Kota Semarang, izin menyampaikan ringkasan dari pertemuan kita. Ya, Alhamdulillah sudah sampai di ujung dari berbagai penjelasan. Jadi nanti untuk LKS akan dimulai pukul 7.30 sampai selesai. Ya, karena nanti ada pembukaan dan sebagainya, alangkah baiknya nanti usul dari panitia jam 7 Tujuh ya, sudah betul Pak. standby, sudah siap semuanya, sehingga kita bisa mulai tepat waktu sesuai schedule yang sudah disampaikan oleh Yuri. Itu Betul yang Pak. pertama. Ya, kemudian yang kedua, untuk lomba kali ini kita ada 4 modul. Yang pertama adalah modul A, desain rangkaian elektronika, di mana desain ini dikumpulkan sesuai waktunya. Jadi kalau sudah selesai semua baru dikumpulkan dan dinilai oleh juri, gitu, okay? Kemudian untuk yang modul B, ini tentang perakitan, ya perakitan atau hardware. Hardware itu nanti eh, komponen sudah disiapkan dari Yuri, tapi untuk latihan ya jenengan bisa order di link yang bisa diberikan nanti oleh tim juri nggih, untuk latihan, untuk bahan latihan solderingnya. Kemudian kalau tidak salah tadi disampaikan untuk timah soldernya timah yang padat, bukan timah yang cair gitu. Nah ini begitu selesai perakitan baru bisa dikumpulkan, baru dinilai. Kemudian untuk modul C, modul PCB design, skema dari Yuri, kemudian peserta hanya membuat layout. Nah, untuk modul C ini nanti peserta setelah selesai layoutnya baru dikumpulkan dan dinilai. Kemudian untuk modul D tentang ISP, Embedded System Programming, ada 2 fase, fase 1 dan fase 2, di mana setiap fase nanti peserta setelah selesai menyelesaikan programming itu, peserta diharapkan angkat tangan, kemudian juri akan mendekati atau menuju ke peserta untuk melakukan penilaian. Kemudian yang untuk sistem, ya untuk yang pemrograman sistem ini nanti sampai waktu selesai dan sistem akan dinilai oleh Yuri. Jadi modul itu akan dinilai Yuri di hardware-nya sehingga peserta bisa sampai selesai di situ. Kemudian untuk tutorial-tutorial yang berkenaan dengan LKS kali ini bisa dilihat di tutorial YouTube-nya Inaskill. Ya, walaupun mungkin tadi disampaikan sama Mas Farid agak membosankan karena tutorialnya seperti training, di mana generasi-generasi sekarang adalah lebih senang generasi yang short video, jadi video-video pendek, video-video yang cepat gitu kan. Nah, tapi karena kita sedang berlatih ya, kita juga harus bisa apa ya istilahnya mau belajar bertahap satu demi satu sehingga tidak langsung ke poinnya gitu, okay. Kemudian dari panitia insya Allah di tanggal 27 nanti tempat kami siap menerima penataan alat dari para peserta. Untuk nomor undinya atau nomor pesertanya saya mohon dari Mas Farid untuk bisa menyampaikan di awal supaya nanti dari kami dari tim panitia bisa menyiapkan tempatnya sehingga pada saat nanti peserta datang sudah kita langsung tempatkan ke meja yang bersangkutan sehingga
kita nanti bisa bekerja secara bersama-sama dan tidak ada waktu. Kemudian untuk LKS kali ini tidak ada etching sehingga serta tidak perlu membawa peralatan etching seperti tahun kemarin, tidak perlu membawa board dan sebagainya karena hanya soldering dan semua peralatan yang ada di kisi-kisi tadi yang disampaikan bisa dipersiapkan dengan baik, bisa diuji coba dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada peserta yang terkendala, kemudian tidak ada masalah dan kita bisa mendapatkan satu wakil dari Kota Semarang yang bisa ya membuat suasana berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Semarang yang kalau dilihat tadi 2022 2023 selalu juara 2, ya mungkin tahun 2025 tahun depan dari Kota Semarang bisa juara 1 bahkan bisa mengikuti sejaknya Mas Farid sampai Asian Skill Mas Farid atau bahkan sampai expertnya dari elektronika gitu. Saya kira itu saja. Kemudian sebagai tambahan informasi di grup WA saya sudah menyampaikan grup WA tentang juri sama pendamping. Ya, untuk para pendamping nanti bisa menambahkan peserta didiknya atau calon pesertanya dan di situ sebagai ajang komunikasi antara pembimbing, kemudian juri sama peserta. Karena ini yang juga saya alami selaku pembimbing LKS Industri Kontrol juga tingkat provinsi, ada 2 grup. Jadi 2 grup yang satu berhubungan dengan juri sehingga di situ ditanyakan semua. Apa-apa yang merasa peserta itu kesulitan, apa-apa yang sudah mungkin ada perkembangan apa silakan disampaikan, ditanyakan dan itu bisa dilihat oleh semua peserta dan pembimbing plus juri sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak ada kendala, tidak ada pertanyaan yang nanti jadi masalah gitu. Jadi itu mungkin kesimpulan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Farid yang sudah meluangkan waktunya, menyediakan room Zoom-nya dan nanti minta tolong ya Mas Farid untuk recordingnya bisa di share ke kami supaya pada saat nanti ada yang kelupaan bisa kita lihat lagi supaya pemahaman kita semua sama, tidak ada yang bisa. Kami selaku panitia hanya sebatas menyediakan tempat dan ukurannya semuanya. Kita juga berharap LKS kita tahun ini berjalan dengan baik, fair, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dicurangi, karena kami juga sama, jadi dari panitia pun juga sama, Pak Udin yang selaku pembimbing juga sama, baru TM sekarang, dan kisi-kisi yang kami share kemarin juga itu barusan kami terima, langsung kita share ke masing-masing pembimbing, sehingga kita juga menerimanya sama, tidak duluan gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat belajar untuk para peserta yang sudah menjadi siswa-siswa terbaik di sekolahnya masing-masing. Karena yang sudah mewakili LKS itu adalah siswa yang terbaik. Itu sudah pasti juara itu. Sudah pasti juara di sekolahnya masing-masing. Tunjukkan bahwa kalian bisa mewakili Semarang untuk tingkat provinsi yang lebih baik dan lebih baik. Itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan Pak Narko, sebelum Pak Narko menutup Zoom ini kebetulan sudah bergabung bersama kita ini juri kedua Mas Rofik dan Mas Farid sebagai juri pertama. Mungkin bisa kita minta statementnya Pak Narko, barangkali masukan atau saran. Oke, monggo Mas Rofik selaku juri kedua bisa menyampaikan masukannya, Mas. Monggo. Baik, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Narko, warahmatullahi Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rofik. Mohon izin saya tadi ada agenda di kampus jadi belum bisa gabung. Ini baru bisa join dan teman-teman semuanya yang menjadi peserta ya pada agenda tahun ini. Ini waktunya dimajukan sih, Pak. Ya, Ini dimajukan Mas. Ya, yang harusnya 2025 jadi November ini. Cepat banget ya, monggo. Menjadi tantangan buat
teman-teman semua ya, eh, nantinya bisa mewakili Kota Semarang menjadi yang terbaik di waktu yang ada ini. Dalam waktu 1 minggu ya, sisa waktu kalian dipersiapkan dengan baik. Kisi-kisi yang sudah disampaikan dari pihak juri bisa dibaca dengan cermat ya, apa saja yang menjadi penilaiannya, dan kelak nanti yang akan menjadi juara ya itulah yang terbaik, dan yang lainnya tetap harus semangat dan dikembangkan terus pembelajarannya di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu, apabila nanti ada pertanyaan terkait kisi-kisi atau materi, nanti bisa disampaikan ke pihak juri ataupun panitia. Jadi eh, ketika lomba nanti sudah jelas ya, teman-teman semua dari SMK Perwakilan Kota Semarang. Ya mungkin itu saja. Semangat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, terima kasih Mas Taufik yang sudah menyampaikan apa ya istilahnya semangat untuk teman-teman peserta semuanya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, Dewan Juri yang kami hormati pula, sampailah kita pada akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada pagi hari ini sudah berakhir dan kami mohon maaf kalau seandainya selama kegiatan ini ada yang kurang dari kami selaku panitia, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat belajar dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Mohon kasih izin Mas Pak Farid. Narko, Ya, Oke, mohon sama-sama izin Mas Bapak. Farid dan Ya, Bapak Ibu izin serta saya peserta semua. akhiri. Ini sebelum kita akhiri bersama, bisa diaktifkan layarnya dulu. Kita oh ambil foto. untuk dokumen fotonya. Monggo Bapak Ibu yang belum aktif di layar masing-masing untuk kita ambil dokumentasi fotonya. Pak Soleh yang ambil ya, di screenshot aja no. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Narko, Bapak Ibu semua dan Dewan Juri. Monggo bisa live dari Zoom. Oke, terima kasih Pak Soleh. Sampai Dokumentasinya nanti saya share. Oke, monggo bisa live dan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. ya, selamat istirahat. Terima kasih Mas Farid, Mas Rafiq, dan semua Bapak Ibu serta peserta. Siapa? Mohon izin live nih, Mas Farid. Oke, matur nuwun.